luar biasa Luar harusnya. biasa ya Kak Ani. Iya. Bertemu lagi dengan kita di Sekolah Minggu Online bersama saya Kak Vina dan Kak Ani. Oke. Dan satu lagi, Kak Sabto. Oh iya, sebelumnya kita pujikan lagu yuk Bu untuk Oke. pembukaan. Mari kita adik-adik pujikan lagu Bapak Abraham. Oh, adik-adik berdiri ya, bangkit berdiri ya. Yang di rumah, ayo kita nyanyi dengan semangat. Kita semua anak-anak Bapak Abraham. Gitu ya Kak Vina? Oh iya Bu. Oke. Monggo. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Oke. Oke, sekarang kita sudah memuji Tuhan, lalu kita mau doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Fani. Kak Fani siap ya? Monggo, silakan kita semua berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Halo teman-teman, namaku Fani. Aku akan doa untuk pembukaan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersatu dalam ibadah sekolah minggu online ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam ibadah sekolah minggu ini, agar berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan apapun. Ya Tuhan, kuserahkan doa yang kurang sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, temanya apa? Disertai untuk melayani. Jadi adik-adik semua nanti di rumah akan belajar bersama-sama yang akan dipimpin oleh siapa ya Kak Vina? Ayo adik-adik, siapa? Iya, sudah pada kenal pasti. Pastinya, dengan Oke, siapa? kita sebut ya Iya. sama-sama. Mari, Bu Dewi. Dewi. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Ayo, karena nanti kita juga akan bersama-sama membaca Alkitab supaya adik-adik betul-betul belajar firman Tuhan. Gitu ya Kak Vina? Betul banget Bu Ani. Oke. Kita nyanyi lagu apa untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan? Kita pujikan lagu Baca Kitab Suci. Pastinya adik-adik bisa deh pujian Oke. ini. Siap. Ayo Oke. kita nyanyi sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
saya serahkan ke Bu Dewi. Monggo Bu Dewi. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Bu Dewi di Sekolah Minggu Online hari ini. Sebelum kita mulai belajar akan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali Tuhan, di mana kami boleh bertemu Bapa satu dengan yang lain dalam ibadah online kami. Berkati kami Tuhan hari ini, pagi ini, untuk kami sama-sama belajar Tuhan akan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, untuk kami boleh terus Bapa menjadi pendengar dan juga pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah semuanya sehat? Pastinya kalian semua sehat dan bahagia ya, walaupun kondisi saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan pastinya kalian juga masih dalam kondisi yang belajar dari rumah. Tapi tetap harus semangat ya, dan juga pastinya tetap bahagia. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Pagi ini temanya adalah disertai untuk melayani. Apa temanya? Disertai untuk melayani. Kalian bisa menyiapkan Alkitab kita. Alkitabnya diambil dari kitab Keluaran. Dari Keluaran 33 ayat 14. Bu Dewi akan membacakan dari Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Adik-adik, ayatnya pagi ini diambil dari Keluaran 33 ayat 14. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar lagi tentang Keluaran 33 ayat 14, kita akan melihat beberapa potongan gambar dan juga cerita mengenai Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Ya, kita akan melihat gambar yang pertama, adik-adik. Yang pertama itu adalah gambar di mana Tuhan memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel dan menjanjikan untuk mengutus seorang malaikat pada saat mereka berjalan di depan bangsa Israel. Jadi pada saat itu Tuhan menjanjikan akan ada malaikat yang mendampingi bangsa Israel untuk bisa pergi ke tanah Kanaan. Kita akan lanjut ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk melepaskan semua perhiasannya. Kenapa sih kok perhiasannya harus dilepas? Ya, itu adalah sebagai bukti ketaatan bangsa Israel kepada Tuhan. Dan bangsa Israel menaati hal itu. Kita akan lanjut ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga adalah di mana Musa mendirikan kemah pertemuan atau yang biasa disebut dengan kemah suci untuk beribadah kepada Tuhan. Apabila Musa beribadah di kemah itu, bangsa Israel berdiri di depan kemahnya masing-masing dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai masuk ke kemah suci. Lalu kita akan lanjut ke gambar yang keempat. Gambar yang keempat adalah ketika Musa masuk ke kemah suci dan pada saat itulah muncul tiang awan di area kemah suci. Dan pada saat itulah seluruh bangsa Israel ikut sujud menyembah dan masing-masing keluar dari pintu kemahnya. Gambar yang kelima adalah Tuhan berbicara kepada Musa di kemah suci. Musa bertanya kepada Tuhan, siapa yang akan diutus oleh Tuhan untuk menemani Musa dan bangsa Israel? Lalu Tuhan berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Musa memohon kepada Tuhan agar ia memberikan tanda kemuliaannya sebagai bukti kasih karunia kepada bangsa Israel. Musa terus memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pimpinannya kepada bangsa Israel. Lalu gambar yang keenam, Tuhan memberikan kasih karunia kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan, akhirnya bangsa Israel bisa sampai di tanah Kanaan sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah melihat dan juga mendengarkan kisah dari potongan-potongan gambar yang kisah-kisah itu diambil dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Nah, adik-adik, dari gambar-gambar yang sudah kita lihat tadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Namun, bangsa Israel itu termasuk bangsa yang tegar tengkuk. Kalian ada yang tahu nggak artinya tegar tengkuk? Tegar tengkuk itu artinya keras kepala. Nah, keras kepala itu berarti tidak bisa diberitahu. Suka tidak patuh, suka membangkang, suka memberontak. Nah, itu bangsa Israel terkenal dengan istilah bangsa yang tegar tengkuk atau keras kepala. Nah, adik-adik, kenapa sih kok bangsa Israel disebut sebagai bangsa yang keras kepala? Ya, karena mereka itu sering sekali membantah atau tidak patuh kepada
perintah-perintah Tuhan. Salah satunya apa? Mereka itu sering sekali berbuat dosa dan juga mereka itu sering sekali juga membuat Tuhan marah. Contohnya apa? Mereka masih menyembah pada berhala-berhala. Mereka juga seringkali tidak percaya akan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Salah satunya ketika Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel sendiri tidak percaya kalau Musa itu mampu dan bisa. Padahal sebenarnya Musa itu kan sudah dipilih oleh Tuhan ya. Nah, lalu kenapa sih? Tapi kok Tuhan masih tetap saja mengasihi bangsa Israel? Ya, karena memang bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa yang telah ditetapkan untuk menjadi bangsa yang akan dibawa oleh Allah untuk menjadi bangsa yang dipilih untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah adik-adik, sebagai tanda ketaatannya, pada saat itu bangsa Israel membuktikan juga loh, walaupun disebut sebagai bangsa yang keras kepala, pada saat itu loh ya, ternyata bangsa Israel juga berhasil membuktikan kalau mereka taat. Pada saat apa? Pada saat mereka diminta oleh Tuhan untuk melepaskan semua perhiasannya. Perhiasannya itu akan dibuat apa sih? Ternyata perhiasannya itu dilepas untuk dibuat patung lembu emas. Nah, jadi kalau memang nanti adik-adik mendengar atau pernah tahu cerita tentang patung lembu emas, itu asal-usulnya dari perhiasan-perhiasan yang sudah dilepas oleh bangsa Israel pada saat mereka mau pergi ke tanah Kanaan. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, apa sih kesimpulan yang kedua? Kita akan lihat ya, apa ya? Yang kedua adalah dengan kasih karunia Tuhan, Musa mendapatkan semangat untuk memimpin bangsa Israel hingga akhirnya bisa sampai ke tanah Kanaan. Musa percaya bahwa Tuhan akan senantiasa membimbing dan juga menyertai bangsanya dan juga Musa sendiri. Jadi, walaupun awalnya Musa tidak percaya, bahkan Musa sempat berontak dan juga tidak percaya diri, dia akhirnya bisa melampaui semua yang di luar pikirannya. Contohnya apa? Pada saat Musa memohon kepada Tuhan berkali-kali supaya diberi pimpinan dan penyertaan, Tuhan tidak langsung memberikan Musa kemampuan untuk itu. Tapi justru Musa menyediakan seorang teman atau saudaranya sendiri. Siapa? Nah, pasti kalian ingat ya, ada Harun. Harun menemani Musa sebagai orang yang telah dipilih Allah juga untuk membawa bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan. Nah adik-adik, itu adalah kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ini berkaitan dengan kita, dengan kamu, dengan Bu Dewi, dengan kita semuanya. Apa ya? Kita lihat ya. Ya, yang ketiga kesimpulannya adalah kita diajarkan untuk kita boleh terus semangat menjalani hidup kita ini sesuai dengan perintah Tuhan. Kenapa begitu? Ya, karena kita semua sudah disertai. Dan dengan kita disertai berarti kita mempunyai kesempatan untuk kita boleh melayani. Jadi apapun yang terjadi pada hidup kita tidak boleh putus asa. Dan harus tetap semangat ya untuk melakukan perbuatan baik dimanapun kita berada. Adik-adik, karena kita sudah disertai oleh Tuhan, ingat ya, kita semua sudah disertai oleh Tuhan loh. Nah, kita juga harus melayani dengan cara yang bagaimana? Caranya banyak. Yang pertama, kita bisa berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baiknya seperti apa sih? Nah ini, biasanya nih kan kalau adik-adik ya, seringnya tuh merasa ya, oh kalau aku jadi anak yang gak penurut, aku jadi anak yang gak baik. Nah adik-adik, sekarang mulai saat ini, adik-adik bisa melakukan pelayanan dengan cara bagaimana? Dengan cara yang mudah loh ya pastinya. Yang pertama, melakukan kebaikan dengan cara patuh, mendengarkan nasihat orang tua, dan juga hormat kepada orang tua. Itu hal yang sederhana tapi mungkin sulit dilakukan. Dan itu tetap harus dilakukan walaupun itu tidak mudah. Lalu sesuai dengan kondisi saat ini juga loh. Wah ini kalau ini berat nih ya pastinya ya. Kita juga bisa loh melakukan atau mematuhi aturan dari pemerintah. Aturannya apa? Ada 3M, siapa yang tahu? Tahu ya pastinya ya. Yang pertama harus rajin mencuci tangan pakai sabun. Pastinya semua sudah melakukan ya. Karena ini kan sudah harus dilakukan setiap hari. Untuk pastinya juga menjaga kesehatan kita semuanya. Lalu yang kedua harus menjaga jarak. Jadi dimanapun kita berada, kita terus menjaga jarak dengan orang lain. Bukan menjaga jarak kita bermusuhan loh, bukan. Karena kondisi pandemi ini kita semua harus menjaga jarak. Karena kita tidak pernah tahu orang-orang di sekitar kita, apakah dia sehat atau tidak. Lalu kita juga bisa loh mematuhi aturan pemerintah yang lainnya. Salah satunya lagi adalah tetap pakai masker. Pakai masker saat keluar rumah, jangan lupa ya. Itu penting dan itu juga bagian dari kita melayani sesama kita.
Dengan kita menjadi berkat bagi orang lain, kita sudah disertai oleh Tuhan dengan luar biasa dan kita bisa melayani juga. Itu adik-adik, ada 3 kesimpulan hari ini di mana kita belajar dari Musa. Dia disertai Tuhan dengan begitu luar biasa untuk bisa melayani bangsa Israel. Sama seperti kita juga telah disertai Tuhan dan kita harus melayani lagi dengan berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi ini, pastinya Bu Dewi berpesan supaya kita semua terus semangat ya untuk tetap menjalani hari-hari ini dengan masa-masa kita pandemi COVID ini, tetap semangat supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan dan juga tetap bisa melayani sesama kita. Pastinya jangan lupa tetap mematuhi apa yang menjadi aturan dari papa mama, aturan yang ada di rumah, dan juga pastinya aturan dari pemerintah ya untuk menjaga kesehatan. Nah adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya, tetap semangat. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pagi ini. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini Engkau boleh memberkati kami Tuhan. Sekali lagi kami boleh belajar dari Musa Bapa. Betapa menjadi orang yang taat, menjadi orang yang setia Bapa. Pastinya Engkau akan menyertai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh terus melayani dengan baik. Berkati anak-anak-Mu di sekolah minggu GKJ Kudus Tuhan. Berkati para pengajar, para pembimbing Tuhan. Dan juga semua yang terlibat di sekolah minggu GKJ Kudus. Kami percaya Tuhan Kau boleh memberkati setiap kami Bapa. Untuk kami boleh terus disertai untuk melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa, sekolah minggu GKJ Kudus disertai untuk melayani. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya dari Bu Dewi ya. Temanya Kak Ani dan Kak Vina ingatkan lagi adalah disertai untuk melayani. Nah, jangan lupa Kak Vina, berdasarkan firman yang sudah kita dengar, adik-adik semua harus praktek di rumah. Apa itu Bu Eni aktivitasnya? Bagaimana caranya melayani sesama anggota yang ada di rumah, anggota keluarga. Nah, ini tugas loh Kak Vina yang harus dikumpulkan. Ayo berlomba-lomba, adik-adik membuat video ketika adik-adik melayani salah satu anggota keluarga. Contohnya apa ya Kak Vina? Nah, adik-adik di rumah ada siapa aja? Ada mama, Ya, ada papa, ada adik, ada Ya. kakak. Ya, salah satu contohnya misal yang punya adik bisa membantu membikinkan minum. ya. Kemudian membantu mama ketika mama menyiapkan sarapan. Bisa. Boleh membantu bikin nasi goreng. Atau ketika papa pulang capek, dipijitin. Boleh ya? Bisa juga. Oke. Boleh. Atau Bikinin papa kopi atau susu juga bisa. boleh. itu. Siapa saja, terserah adik-adik. Nanti dibuat videonya. Nanti dikirimkan ke nomornya Bu Edi atau Bu Maria. Bu Maria. Gitu. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur Kak Vina, kita akan memberikan persembahan. Iya, boleh. Persembahannya dikirim kemana Kak Vina? Dikumpulkan dulu di rumah, nanti bisa dititipkan ke guru sekolah minggu yang rumahnya paling dekat. Atau bisa melalui rekening bank yang mama papa pasti sudah tahu. Nanti minta tolong mama papa, mah kirim persembahannya transfer ya. Nah gitu. Nah untuk mengiringi persembahan kita nyanyi satu lagu judulnya Aku Cinta Keluarga Tuhan. Mari adik-adik kita pujikan bersama. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali.
betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Sebelumnya kita akan ada doa penutup yang akan dibawakan oleh siapa, Bu? Oleh Kak Putri. Monggo Kak Putri. Untuk Kak Putri kami persilakan. Hai adik-adik, namaku Putri. Aku akan berdoa persembahan dan menutup. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, anak-anak-Mu ini sudah mengumpulkan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Engkau berkati kami, semoga menjadi anak yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita bersama-sama menaikkan satu pujian ya Kak Vina. Betul, Kak Ani. Lagunya Aku Diberkati. Iya. Kak Vina dan Bu Ani pesan adik-adik, ingat-ingat terus ya firman Tuhan. Kita harus senantiasa mau melayani, siapapun melayani dengan sukacita, karena kita disertai oleh Tuhan Tuhan. Yesus. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Aku Diberkati ya adik-adik. Tetap semangat, kita akan bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya, kita nyanyi sama-sama. Mari adik-adik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dibangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, jaga adik. Adik-adik, Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Adik-adik, Ingat ya. jangan lupa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.